bukan tempat kamu trial dan error. Badanmu bukan tempat kamu trial dan error. Iklan aja udah bilang buat anak kok coba-coba, buat manusia jangan coba-coba. Lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya? Lebih tidak berbahaya. Lebih tidak berbahaya? Ya. Muncul dong side effect, ya kan? Yes. Big guts itulah, pembengkakan. Terus juga dengar bahkan tulang pun bisa bertambah. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya? Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke, dok. Sekarang itu kan gue udah nanya cukup general ya. Kita udah bahas benefitnya, kerugiannya, ya kan. Kita juga udah bahas jenis-jenisnya lah apa. Nah, sekarang gue mau bahas yang lebih spesifik ya. Sekarang kita masuk, karena gue tahu lah pasti yang pengen tahu dan kemungkinan akan menyentuh produk ini lebih dalam lagi kan pasti memang orang yang berkecimpung di dunia gym, fitness, atau orang yang pengen bentuk badan atau performance gitu kan. Nah, kita udah bahas tadi soal cruising, TRT sekilas lah ya. Tapi kita mau bahas lebih dalam sih nanti masalah cycle dan ini itu. Boleh. Pertanyaan pertama, AAS yang paling aman dari segala jenis efek samping. Primo. Metenolon enantat. Oh, bahkan lebih aman dari testo? Yes. Wow, kenapa? Memang diciptakannya demikian. Berarti boleh gue pakai stand alone? Nggak bisa. Tidak bisa. Karena dia AAS. Negative feedback loop-nya tetap terjadi. Badan kita itu tidak akan menganggap si primobolan adalah testosteron. Oke. Karena susunan kimianya berbeda. Berarti apapun yang lo pakai lo masih pakai testo. Testo tuh udah kayak nasi ya di Padang ya. Kalau lo nggak bisa makan rendang doang. Nggak bisa. Harus ada. Oh. Harus ada. Nggak bisa. Gue sebenarnya gue agak takut sih bahas gini, tapi gue anggap aja gue ngobrol aja lah ya. Ini kita kan konsultasi, apalagi di ruangan saya. saya nggak konsul loh dong. On cam kan? Iya. Nanti udahan. Dan tadi gue udah nyatet nih. Jadi dia ngomongin nih, gue pengen nanya. Oh, Primo yang paling aman ya. Nah, gue mau bahas cycle nih. Cycle, pasti gue balik lagi ya, dari obrolan lu nggak ada one size fits all. Cuman mungkin kita bahas in general ya. Walaupun ini tidak mengikat dan kita tidak merekomend. Ya kan? Cycle terbaik atau idealnya tuh berapa lama sih? Sulit itu kok. Sulit ya? Sulit. Terbalik lagi ke goal dan goals-nya apa? Kadar indikator kesehatannya seberapa? Balik lagi itu variabelnya. Variabelnya berarti luar biasa. Berarti kalau gue pakai, gue nggak tahu variabel indikator kesehatan gue bunuh diri. Bunuh diri tidak, tapi gambling. Karena itu kok, klien saya protapnya adalah cek lab. Tes darah. Tes darah. Karena priority saya adalah menjaga kesehatannya dan membuat badannya bagus. Kalau cuma membuat badannya bagus, banyak yang jago. Iya. Yang jaga kesehatannya belum tentu ada. Nah itu bener. Balik lagi sih, saya selalu bilang. Ayolah kok, gini deh, gini. Ini kan hobi nih. Masa lo mau mati gara-gara hobi lo? Kan gitu. Betul. Nah, kan gitu. Betul. Ini tempat kita hobi, melepaskan stres kita, mengejar sesuatu hal buat batin kita. Buat batin ya. Kita nggak hidup dari sini. Jadi kesehatan lo tetap harus nomor 1. Setuju sih. Berarti memang untuk pakai pun jangan lu bilang sekedar pakai ya. Kecuali lu siap judi sama badan lu sendiri lo. Betul. Which is lu gak bisa ganti-ganti ya. Gak bisa ganti. Karena ini banyak orang pakai. Bohong lah ya. Maksudnya di gym gitu kita ngobrol. Pakai iya. Kadang gue iseng nanya, lu udah cek darah gak sih? Belum pernah sih. Tapi gue fine-fine aja kayaknya. Nah yang saya heran itu kok. Kenapa ya banyak orang itu lebih takut mengetahui kesehatannya.
Karena mereka tahu mereka tidak sehat. Iya gak sih? Kalau saya berpikirannya tuh saya lebih baik tahu berita buruk duluan sebelum biar kita bisa counter ya. Yes, biar bisa dikonter. Dan iya benar sih. Dan lu tau gak yang lucu ya? Orang yang takut itu mereka tuh nggak takut kolesterol tinggi nih itu nggak. Indikator mereka seringkali, lu nggak tes lab? Enggak lah. Orang gua masih bisa ngaceng. Loh, iya dong. Iya kan? Selama masih bisa ngaceng, gue masih sehat. Sering loh. Atau mereka bilang, enggak, gue nggak jerawatan, gue nggak botak. Itu kan sesuatu yang visible. Gini. Loh. Ya berarti kalau ngaceng masih sehat. Pernah dengar nggak sih berita orang yang meninggal di atas perut? Meninggal dia. Meninggal sama iya. Tiba-tiba jantung iya, atau itu apa. kan lagi ngaceng, Iya, Bos. benar. Berarti kan dia tidak sehat kalau lagi ngaceng iya. jantungnya berhenti. Benar. Logikanya di situ aja gitu loh. Ya kan? Berarti kan kamu tidak sehat. Jadi ngaceng bukan indikator kesehatan, tolonglah. Makanya kan ini sesuatu yang menarik dan pada saat gue bilang tes lab enggak mahal. Gue juga bilang lu kalau nggak siap lu jangan pakai coy. Serius. Maksudnya ini bukan sesuatu yang memang by design harusnya murah. Iya. Iya dong. Betul. Ya kan? Setuju saya. Orang bilang testonya sekian. Iya, lu tahu nggak ancillaries-nya berapa? Saya jujur lebih mahal ancillaries-nya daripada cycle-nya. Oke. Boleh nggak jelasin, Dok? Ini kan pasti banyak yang nggak paham. Ancillaries itu apa sih? Ancillaries itu adalah suplemen dan obat-obat tambahan yang kita gunakan untuk meminimalisir side effect buruk yang terjadi di badan kita ketika kita menggunakan PED secara umumnya. Dan ini yang banyak orang pakai, mereka nggak tahu. Yes. Padahal harusnya ancillaries ini tidak terpisahkan. Harusnya wajib. Wajib bahkan. Harusnya wajib. Oke. Ini ilmu. Logiknya gini kok. Masa Koko mau racunnya hebat, banyak, besar, tapi penawarnya mau yang semurah-murahnya. Oh ya nggak bisa. Malah kalau bisa dibalik. Mana ada logikanya racunnya bagus, penawarnya murah, kan nggak mungkin, nggak logis. Racun ya, berarti kita udah tahu ya ini yang kita masukin racun. Yes, choose your poison wisely. Yes, cocok banget. Jadi kalau udah kita pakai racun dari PED-nya, ya at least jangan masukin racun dari lifestyle lain lah. Ya, jangan mabok, iya, ini tuh. At least itu. Ya milih salah satu aja racunnya. Menarik. Ya nggak ada orang yang sesuci itu, cuma ya saya pintar-pintar mengurangi racun saya gitu. Atau at least ya do your homework lah, rajin lab test kan itu kan indikator, ya kan. Penuhi ancillaries Anda, lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meminimalisir. Oke, kalau ancillaries kan wajib ya dok. Kalau PCT post cycle therapy wajib nggak? Sulit itu. Oh, sulit juga. Kenapa? Saya pikir wajib sih. Karena berhubungannya dengan keputusan pribadi. Saya kasih sedikit gambaran. Atlet pro di luar negeri tidak ada yang pernah PCT, tidak ada pernah yang berhenti cycle, kecuali dia mau off dalam jangka waktu lama, atau merit, atau program punya anak. Oh, oke. Tuh, kenyataannya demikian. Oke. Sekarang Koko bayangkan lagi, seorang orang biasa, dia cycle, setelah itu ternyata dia sudah TRT. Dia tidak membutuhkan PCT. Dia cukup melanjutkan dosis testosteronnya saja.
Tapi kalau kamu orang biasa, cycle, dan mau stop, dan mau menggunakan testosteron alami kembali untuk hidupmu, ya kamu wajib PCT. Oke. Nah, jadi itu kan pilihan pribadi. Koko mau apa? Koko mau habis ini saya mau TRT aja deh sampai umur 80. Kenapa harus PCT? Saya mau jadi kompetitor yang handal. No PCT. Blast cruise. Bahasanya blast cruise ya, bahkan udah bukan on off karena basically lu nggak off, lu cuma cruise. Iya, lu cruise. Oh iya, bener. Wah, catat dulu, ntar buat off cam. Iya. Ntar kirim ke Victor catatannya. Dia tuh banyak banget ini tuh sebanyak pertanyaan titipan dia, bukan gua. Wah, bener. Oh, ini menarik nih. Kalau HGH, PED. Lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya? Lebih tidak berbahaya. Lebih tidak berbahaya? Ya. HGH itu fountain of youth. The water of Shangri-La. Oke, gue bahas side effect-nya dulu deh apa. Organ internal membesar, bener nggak? Seberapa banyak dosis yang sanggup dipakai? Oh, kita nggak ngomong Mr. Olympia ya. Normally, untuk anti-aging, wellness. Seru nih, gue mau belajar. Untuk anti-aging, wellness, 2 IU. Everyday. Hah, everyday? Everyday, HGH everyday. Gue nggak familiar sama HGH. Very short acting, bekerjanya sangat singkat, hanya beberapa jam. Everyday penggunaan. Kalau gue mau cabut, bisa cabut anytime? Bisa cabut anytime. Jangan salah, HGH alami kita juga shutdown loh kalau kita masukin sintetik. Oh shit. Tapi bisa kembali dengan sendirinya. Tidak seperti testosteron yang butuh dirangsang. Oke. Nah, sebenarnya testosteron alami kita, testis pun bisa kembali sendiri tanpa dirangsang. Cuma butuh waktu 6-8 bulan. Nggak mau dong kita jadi zombie. Jadi istilahnya seonggok daging. Laki-laki tanpa testosteron adalah cuma seonggok daging aja. Nggak punya quality of life. Betul. Nah, setuju. kalau HGH nggak sampai selama itu. Berarti muncul kembali. Oke banget dong. Makanya harganya mahal. Oh. Dan itu tidak harus pakai bisa pakai standalone tanpa perlu AS, maksudnya HGH only. Iya. Fungsinya apa sih HGH, Dok? Dose dependent. Ketika kita bicara sekarang HGH untuk sorry. 2 IU deh. Enggak, mungkin gua ganti pertanyaannya. Lo bilang kan Fountain of Youth. Ya. Berarti orang normal pun bisa pakai? Ya. Oke. Sangat bisa. Fungsinya apa buat orang normal? Anti-aging. Perempuan juga bisa pakai? Sangat bisa. Nggak perlu skincarean dong? Perlu. Oh tetap, kirain. Nanti saya sepi. Oh iya bener. Maaf, itu di-cut. Oh tapi seitunya? Ya. Jadi less wrinkle. Nutrition partitioning. Memperbaiki sel-sel yang rusak. Gila. HGH itu magic. Pakai dong. Pakai. Gue jadi consider nih. Berapa dosisnya tapi kan? Untuk anti-aging dan wellness, overall wellness, 2 IU everyday cukup. Seumur hidup? Kayak gue butuh, muka gue udah tua banget hidupan gue. 2 IU. Everyday? Wow. Sleep quality sangat membaik. Saya sleep apnea soalnya. Iya. Oh itu juga memperbaiki? Memperbaiki quality tidur. Memperbaiki bagaimana tubuh kita mengolah lemak. Bagaimana tubuh kita merecovery sel-sel yang rusak. Semuanya. Membantu menguatkan tulang. Menguatkan jaringan saraf. Udah kayak obat dewa. Iya memang. Makanya, Koko ingat deh, umur 20-an, 18, 19, 20, 21, kita nggak tidur, sanggup kuliah, sanggup main. Benar. HGH-nya tinggi. Oh gitu. HGH kita masih on point-nya. Berarti
umur berapa HGH kita itu turun? Setiap tahun berkurang 1%, 2% gitu. Oh, soalnya gue tiba-tiba umur 30 gitu, bangun tidur aja kayak capek. Iya, bukan, lower back kepegel. Biasanya dulu ya, umur 20-an gitu. Tuh bangun tidur, bangun, nge-gym jam 6 pun gue jabanin langsung squat berat. Iya. Kalau sekarang kayaknya ngopi dulu boleh kali, bos. Sekarang kita itu, kalau mau mulai nge-gym tuh pemanasannya jadi lama. Iya kan, bener kan? Kayak lower back kok susah panas. Iya kan, bener, sama. Oh, itu partly karena HGH? Partly HGH. Karena yang merecover CNS kita, tendonnya, ototnya, sendinya juga membutuhkan HGH itu semua. Gila. Dan kalau pakai HGH butuh ancillaries juga? Nggak, gue cuma pengen tahu. Apa yang mau diancillariskan? Karena dia sebenarnya nggak ada impact. Nggak ada impact kemana-mana, hanya dosis 2 IU untuk anti-aging dan wellness. Justru dia yang menjadi ancillarisnya. Tertarik gak lu? Dia yang menjadi ancillaris. Dia yang jadi ancillaris? Iya. Berarti bisa nurunin kolesterol dan ini tuh? Itulah tujuannya kenapa orang itu menggunakan HGH. Nurunin kolesterol, membantu menurunkan kolesterol, memperbaiki pengolahan glukosa. Serius? Iya. Gila, Dok. Gue shock banget loh, Dok. Meningkatkan red fat loss, HGH. Wow. Makanya orang itu pakai sampai 10 IU every day. Wah, itu tapi muncul dong side effect, ya kan? Yes. Big guts itulah, pembengkakan. Terus juga dengar bahkan tulang pun bisa bertambah. Maksila biasanya paling sering. Oh. Nih tulangnya jadi lebih padat, lebih besar. Ya jadi lebih besar kan? Ya. Tapi nggak bisa bikin tinggi, Dok ya? Nggak bisa. Jadi dia melebar bukan ke atas. Iya. Soalnya kalau bisa tinggi saya langsung pakai. Saya beli 6 IU ya Pak. Biar saya kan semekot kok, jadi tambah sama. Jadi udah duluan saya. Oh, wow. Oh gitu. Sebenarnya gara-gara lempeng. Jadi kita kalau mau tinggi itu kok di antara sendi kita tuh ada namanya lempeng hipofisis. Ketika umur kita udah di atas 23, lempengnya ini yang untuk buat dia nambah ke atas itu udah nggak ada. Itu udah nggak bisa diproduksi nggak bisa. juga. Even dengan HGH juga dia makanya nggak akan ke atas, malah ngelebar. Emang udah nasib ya, genetik. Iya. Cocok. Wow. Satu lagi, Dok. Gue udah bahas HGH, gue udah bahas SARM, gue udah bahas AS. Terakhir. Bahas peptide dong dikit. Apa sih peptide? Peptide itu adalah rangkaian protein. Oke. Protein itu kan adalah suatu zat kecil-kecil. Merangkai membentuk suatu susunan kimia. Ada tambahan atom, tambah karbon. Membentuklah rangkaian protein. Nah, rangkaian protein ini kan berbagai macam bentuknya. Itulah peptide. Oh. Peptide itu kok jutaan, ratusan ribu. Pernah pakai serum rambut? Enggak sih, saya udah hopeless. Ini. Udah hopeless. Salah, sorry. Gak apa-apa. Serum wajah deh. Serum wajah pernah. Nah, itu peptide. Oh, itu peptide juga? Itu peptide. Kayak kolagen gitu? Yes, itu peptide. Oh. Itu peptide. Peptide itu banyak banget. Terus kalau yang dipakai di bodybuilding pada umumnya? Nah, peptide jenis khusus. Sama kan, kayak steroid, iya, AAS-nya kan gitu. ada peptide itu kan karena dia luar biasa banyak, segala macam ada peruntukannya. Contohnya CJC 1295. Wah, itu apa Ipamorelin. Ini yang biasa kita sering gunakan di bodybuilding ya. CJC 1295, Ipamorelin, Tesamorelin, Hexarelin, AOD 9604, Semaglutide, MOTS-C. Dan itu fungsinya beda-beda? Beda-beda fungsinya. Tapi berarti dia itu bukan AAS? Dia bukan AAS. Dia PED? Dia PED. Tapi kan dia hanya protein sebenarnya. Sama. Sorry, gue menyederhana hanya. Tapi dia mengenhance kemampuan badan koko. Dia membuat badan koko jadi lebih hebat melakukan sesuatu.
Segitunya? Ya. TB 500, BPC 157 itu peptide yang khusus untuk membantu atlet-atlet dunia sembuh dari cedera. Oh, saya pernah dengar yang Wolverine The Essence of Wolverine. Iya, benar-benar. Oh, itu. Yes. Dan itu real bisa segitu. Real. Katanya yang sampai udah real. Enggak, kalau sampai putus dioperasi dulu, recovery-nya baru pakai. Oh, tetap ya dong, kalau putus. Saya pikir. Tapi kalau cuma parsial, ruptur parsial, atau sobek-sobek. Ruptur parsial aja bisa. Dan itu ada side effect untuk peptide? Nggak ada. Sejauh ini saya tidak menemukan ada jurnal yang membahas. Ini risetnya sudah cukup panjang. Lumayan panjang. Dan di Amerika, Eropa, Inggris terutama itu peptide itu legal. Ada kliniknya sendiri. Untuk peptide? Untuk peptide. Untuk hormon. Namanya HRT klinik. Hormone Replacement Therapy Klinik. Oh, shit. Dan wellness. Dia di situ bisa meresepkan peptide, HGH, AAS, semua. Segala macam. Begitu menyenangkannya hidup di sana. Nambah kerjaan saya. Iya ya. Nggak pindah dok, seru kali dok. Oh gitu. Wow, dengan benefit yang begitu dan no wonder. Makanya sekarang saya kayaknya nggak tahu sih, saya ada ngobrol kayaknya industri bodybuilding sekarang jauh lebih berkembang dibanding satu dekade lalu. Betul. Lah. Mungkin partly karena ini ya sudah mulai dipergunakan sebegitunya. Mungkin kan dulu hanya AAS dan HGH. Iya. Sekarang masuk lagi peptide. Peptide. Di mana berarti kan dalam tanda kutip orang bisa naik dosis dengan less drawback kan? Iya. Benar. Wow. Makin ke depan kok. Itu less is more. Less is more. Less AAS, more peptide. Oh, gitu. Semakin ke depan akan semakin demikian. Orang akan mencari cara bagaimana caranya benefitnya setinggi-tingginya, side effect-nya high risk, low return. Yes. Berarti AAS bisa dibilang kan karena gue dulu sering dengar paling safe. Mungkin compare to SARMs or anything ya. Suatu saat akan tergantikan oleh peptide. Wow. Atau peptide menjadi salah satu kombinasinya untuk semakin menurunkan side effect daripada AAS. Wah, percaya sih. Suatu saat akan demikian. Gila ya. Gila. Orang AAS baru aja bermunculan kok. AAS baru kan bermunculan. Peptide baru bermunculan dengan segala macam fungsinya dan kegunaannya bagi manusia. Luar biasa. Makanya evolusinya luar biasa kok. Evolusinya luar biasa. Makanya ini menjadi passion saya karena dia nggak pernah berhenti. Dia nggak pernah berhenti membuat saya tertrigger untuk belajar terus. Belajar terus. Apa yang saya katakan sekarang bisa jadi akan saya bantah 3 atau 5 tahun yang akan datang. Karena apa? Bukan karena sekarang saya salah. Tapi karena ada cara baru yang lebih work dan lebih less side effect dan lebih efektif. Ya, kayak tadi dokter bilang paling safe AAS Primo. Mungkin nanti suatu saat mungkin ada side effect-nya seperti Primo, benefit-nya seperti trenbolon. Wah, anjir. Itu gokil sih. Iya. Itu yang kita butuhkan kan? Betul sekali ya. Oh gitu. Desember sama Victor ya podcast. Boleh. Ya, ke Jakarta kan. Iya. Oke, seru. Gila. Ini pasti ntar nih, kalau habis ini pasti banyak yang, kan banyak pertanyaan. Nanti gue kumpulin Desember kita bahas lagi ya. Seru sih, seru banget. Nah, paling ini dok, terakhir. Bentar, gue rungkai kata-kata. Oke, jadi kalau di kita tuh ada kata penutup, pesan lah buat teman-teman yang nonton kan dari narasumber. Nah, cuman gue nggak mau bilang gue mempromosikan orang untuk pakai, gue nggak mau ngomong, tapi let's say ada orang yang memutuskan untuk pakai apa yang lo akan bilang, misalkan lo ketemu orang, gue mau pakai, enaknya gue ngapain dulu atau apa yang harus gue lakukan sih? Yang pertama nggak boleh berhenti belajar kok, belajar sendiri itu penting. Kalau nggak mau belajar, hire a coach. Ini bukan tempat kamu trial dan error. Badanmu bukan tempat kamu trial dan error.
iklan aja udah bilang buat anak kok coba-coba, buat manusia jangan coba-coba. Iya. Apalagi ke diri sendiri. Betul. Kalau malas belajar, hire a coach. Yang kedua, jangan segan-segan untuk cek lab. Jangan segan untuk cek lab. Dan kalau sudah yakin menggunakan, choose your poison wisely. Jangan semua lifestyle-nya masukin racunnya. Pilih salah satu. Saya mudah mutusin pakai AAS, ya udah AAS aja dong racunnya. Jangan alkohol lagi, jangan drugs yang lain jangan lagi. Kurang tidur, jangan kurang tidur. Karena ini dunia kita ini tidak akan work kalau ketiga elemen. Saya punya yang namanya 3 elemen. Apa itu? 3 elemen kesuksesan bodybuilding dalam prinsip saya itu ada 3. Nutrisi, latihan, dan PED. Ini semuanya harus terpenuhi. Nutrisi, latihan, dan PED ya? Saya biasanya nutrisi, latihan, dan recovery. Recovery-nya geser. Recovery-nya udah masuk ke dalam PED. Wow. Karena PED bisa membuat recovery koko 2 kali, 3 kali lipat lebih cepat. Kalau ini salah satunya timpang, dia nggak akan membentuk segitiga sama kaki. Menarik. Seru. Thank you dok, waktunya dok. Sama-sama. Daging banget ini. Terima kasih. Oke. Thank you guys. Bye-bye. Thank you.